Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Adem-adem niki tambah napa rasane nggih? Flu pilek nggih. Masuk angin nggih, kademen nggih. Pokok selimute dikandeli pun nggih. Alhamdulillah, kesehatan penting bagi kita sekalian dalam rangka memaksimalkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiang salat butuh sehat mboten? Butuh sehat. Haji butuh sehat. Umrah butuh sehat. Sehat. Sehat itu nikmat untuk beribadah, bisa menikmati hidup ini. Walaupun kita sudah sehat, katakanlah, ya. Tetapi ibadah itu pun juga harus didukung dengan kesehatan ruhani kita, tidak hanya kesehatan fisik tapi ruhani kita. Ruhani ini bisa diganggu oleh siapa yang berusaha untuk menghalangi kesehatan, menghalangi ibadah kepada Allah, yaitu setan. Setan. Di rumah pun setan itu walaupun sudah kita pagar rumah itu dengan pagar besi, pagar tembok, kira-kira setan bisa tembus mboten? Bisa tembus. Ya. Oleh karena itu kita ketahui bahwa ada beberapa gangguan setan di dalam rumah kita. Misalnya yang pertama, ada keluarga yang sakit namun penyebabnya tidak jelas. Nggih, wonten nggih. Jadi sakit tapi tidak jelas, sudah berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh, suntik bolak-balik sampai bokongnya tipis misalnya, ngoten nggih. Nggih. Sakit boten disuntik niku nggih. Oh sakit jarum dilebokne, aduh kan ngoten nggih. Kena duri aja sakit. Nah, ini bisa jadi karena gangguan setan di dalam tubuh seseorang itu. Nggih. Jadi bisa menyusup dia lewat makanan, minuman, lewat pernafasan, tidur lupa tidak baca doa, makan tidak baca doa, ya kejeding tidak baca doa, setan bisa masuk. Ya. Ngelamun, ya, banyak pikiran, nah niku setan bisa masuk. Nah niku ketika dia ada di rumah kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah sering terjadi pertengkaran di dalam rumah, ya. Pertengkaran kadang perkara sepele, ya. Perkara 10 ya saged mawon, ya. Kadang juga mungkin anak-anak bertengkar aja enggak ada berhentinya, ya. Anak-anak kecil, baik anak-anak kecil maupun anak-anak dewasa dan anak-anak tua, nggih. Kita kan masih anak-anak nggih. Nggih, Bu. Lah nggih, tapi anake wis anak-anak sepuh nggih. Anak-anak tua, kata masih anak karena kita punya orang tua berarti anak. Nah, ini bisa terjadi pertengkaran karena gangguan setan di dalam rumah. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah tidur sering bermimpi buruk, mimpi jatuh dari jurang, ya, tiba-tiba ternyata jatuh dari tempat tidur, ngoten nggih. Nate sing ngoten. Ya. Mimpi napa tenggeding ya, akhirnya ngompol ngoten nggih. Macam-macam. Ini mimpi buruk bisa jadi gangguan dari setan. Ya, mimpi bayangan kuburan akhirnya kados keweden. Ya, dan lain sebagainya. Ketika bermimpi kita dianjurkan apa? Ketika mimpi di dalam hadis disampaikan mimpi yang baik dari Allah, mimpi yang buruk dari setan. Dianjurkan ketika mimpi buruk meludah ke pundi? Ke kiri 3 kali, ya. Ke kiri 3 kali, meludahi simbol, ya. Bukan meludah kaya sing tenanan ngoten, simbol. Buh gitu tok mawon nggih. Mboten langsung wonten bapake make kenekan nggih. Sebaliknya lek bapak wonten istrine kenekan mangke nggih. Meludah simbol dengan baca ta'awudz atau al-ikhlas falak anas. Ya, jadi mimpi buruk niku termasuk dari setan. Tidak usah terlalu banyak dihubung-hubungkan, ya, kecuali mimpi itu terus-menerus. Mimpi orang itu, ya, dilihat indikasinya. Orang itu mencurigakan apa enggak? Ya, misalnya sering nyawur
ketemuan di CCTV sering menebarkan garam ya, atau sering menebarkan gula atau beras kuning misalnya, itu bisa jadi indikasi sihir ya, dia berusaha untuk nyihir orang rumah. Atau pernah kejadian dia sering nanam bunga di tempat-tempat rumah kita ya, depan rumah terutama, yaitu nanam maksudnya bunga-bunga yang sudah dipetik ditanam situ untuk ngasih makan jin atau setan agar nyantet orang yang ada di rumah itu. Nah, ini bisa juga menyebabkan mimpi buruk dalam diri seseorang. Kemudian yang keempat adalah gangguan setan di dalam rumah niku semacam sering kayak diawasi. Jadi kita mau ke kamar ya kayak diawasi ya. Mau ke jeding kayak diawasi ya. Mau keluar rumah kayak diawasi, dibuntuti. Nah, ini beberapa pasien pernah mengalami hal kados ngeten iki ya. Jadi ini termasuk salah satu gangguan jin di dalam rumah. Kadang anak-anak niku kejeding ajrih takut ya. Ada yang ngoten nggih. Kejeding jaluk diterne ya, tapi saat ini jedingnya sekeco ada di rumah rata-rata di dalam rumah. Lek jeding seni di luar rumah rata-rata ya, lek di barongan ya, barongannya biasanya angkut dilana angkut. Soalnya ketika anak-anak nangis zaman dahulu ditenteni kali napa ditakuti ada di genderuwo, akhirnya anaknya penakut. Jadi tidak boleh menakut-nakuti anak dengan genderuwo, pocong, nggih Bu nggih. Nangis ditenteni ngoten niku. Ditakut-takuti dengan pocong, kuntilanak, bukan ditakuti dengan Allah lek ndak salat. Ya. Wahai anak, kalau kamu nggak sholat, kamu dibakar di api neraka. Apinya panas, lebih panas daripada apinya bumi. Nah itu ndak apa-apa ditakut-takuti. Kalau kamu ndak sholat ya, kalau kamu ndak ibadah kepada Allah, hidupmu akan sengsara dunia akhirat. Ya. Jadi ngoten, kita berikan kesadaran ngoten. Bukan ditakut-takuti kalian apa Bu? Pocong, hati-hati mbak tangi misalnya, padahal sepejah mbak sudah mati. Ya, jadi ngoten. Jadi ditakuti dengan syariat. Kalau makanannya ndak habis nanti PTE mati misalnya ngoten nggih. Kalau ndak habis mubadir, makan secukupnya. Kalau ngambil sekedarnya, ya, sesuai kebutuhan. Kemudian ciri-ciri gangguan jin atau setan yang selanjutnya adalah yang kelima, suka ada bau tak sedap yang tak bersumber. Ibu-ibu nate? Ibu, ibu-ibu, wonten diskusi napa niki? Pencairan dana napa pripun? Nate ndak njenengan niku teng griya bau yang tidak sedap? Mboten nate. Nggih. Bau wangi mboten nate. Bau tidak sedap wonten napa Pak ngentut biasa lain niku Bu. Nggih. Bau wangi kemenyan tiba-tiba lewat. Atau bau napa iwak gerih ya lain niku Bu. Lek pokoke tanggane goreng nggih. Kalau bau gerih tidak ada yang goreng itu bisa jadi gangguan setan. Kalau bau wangi tidak ada yang pakai minyak wangi berarti gangguan setan. Kalau bau busuk ya melebihi busuknya bangkai, itu berarti gangguan setan. Dan sekelebatan kadang bus. Cepat-cepat jenengan tidak usah takut baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau baca ayat kursi. Ya, jadi ngoten saged nggih. Jadi lek bau-bau busuk nggih langsung baca ayat kursi ya. Jadi ngoten, tapi ditingali ana suarane entut apa ndak nggih. Ono tersindur, bapake entut baca ayat kursi wah. Setane ilang nggih. Ayat kursi ini selesai maca ya baune ilang nggih. Ya digawangin nggih. Jadi ngoten. Yang keenam, gangguan setan di dalam rumah niku terdengar suara-suara aneh. Suara-suara aneh itu macam-macam. Bisa gelodakan kados tikus, bisa suara ledakan di atas atap. Duar tiba-tiba. Kadang kacanya gentengnya pecah atau plafonnya pecah. Ada sing ngoten tembus.
Ya kayak lubang, padahal plafon itu sanes lubang kan biasanya ya. Langsung separuh atau satu plafon yang jatuh. Udah kadang lubang, ada yang kita temukan kayak ngoten. Kados dilempar batu tembus ke genteng sampai ke plafon jebol. Nah, itu biasanya juga bisa jadi gangguan jin. Nggih. Terdengar suara-suara aneh. Adang bayi yang misalnya kan sini dekat makam nggih. Sebelah makam ya? Oh sana ya, oh iya sana. Misalnya apa namanya suara-suara aneh ya, ada seorang yang baru meninggal ya, misalnya dukun atau orang yang berbuat syirik kepada Allah, tengah malam nangis. Nah, itu bukan mayatnya yang nangis, tapi jin yang nangis yang ngikuti dia, bisa jadi ngoten. Ditinggal mati tuannya. Nggih. Niku sanes roh ndak diterima gentayangan. Jadi mboten wonten namanya roh gentayangan ndak ada. Oh bajang gentayangan ndak ada, itu jin semua. Nggih, jadi ndak usah percaya ngoten panjenengan. Itu jin diusir, bacakan ayat kursi Al-Baqarah jadi ngoten. Ya. Apalagi orang-orang yang serem-serem meninggali kadang agridu misalnya apa? Kuburane ya. Jadi ngoten. Itu jin yang bermain di sana. Karena mereka itu ketika meninggal dunia mendapat dua hal, siksa kubur atau nikmat kubur. Lek mendapat siksa kubur tidak sempat gentayangan. Lek mendapat nikmat kubur untuk apa gentayangan? Kan menikmati. Ya, jadi tidak bisa keluar dari alam kubur. Kemudian yang ketujuh adalah gangguan setan dalam rumah itu tingkah laku hewan peliharaan, yaitu itu kadang aneh. Ya. Tiba-tiba pitike berok-berok padahal wis bengi. Ya, tiba-tiba kambingnya bengok-bengok padahal sudah malam. Nah, itu bisa jadi gangguan jin yang lewat atau sihir yang lewat. Karena hewan itu bisa melihat jin. Ya, bisa melihat jin. Dan berkokoknya ayam pada waktu malam atau subuh itu karena dia melihat malaikat. Beda kalau ayam itu. Nggih, berkokok malam-malam, wah malaikat lewat iki. Nah, kita dianjurkan sholat sudah sholat malam ditangekno pitik. Nggih. Dibangunkan ayam. Ya. Jadi ngoten. Jadi setan pun juga jin pun bisa ganggu di hewan, ya. Kucing ya, kadang kucing hitam itu bisa jadi penyerupaan jin. Kucing hitam sekali ya itu. Nate wonten nggih, ya kadang ngoten nggih. Kemudian selanjutnya hewan-hewan yang juga bisa nyerupai jin, ular masuk rumah, niku bisa nyerupai jin. Jadi diadani riyen ben medal, lek mboten diadani pancet ae pateni pun dibunuh. Ya, atau lari sekarang, orang sekarang memanggil pemadam kebakaran, nggih. Kesuwen toko Jember ini pemadam kebakaran nggih. Ulone selak mlebu pateni. Nggih, berani nggih Bu nggih? Oh, wis biasa nggih. Oh, nggih pernah masuk nggih. Ya pateni nggih nyala nggih, pokok sedia pentung tongkat nggih, jangan lupa. Karena ular itu bisa penyerupaan jin walaupun di perumahan bisa masuk, kadang tidak masuk akal. Termasuk kalajengking, kadang hewan-hewan tikus ya. Ya kadang hewan yang bertingkah di rumah itu bisa jadi salah satu penyebabnya adalah gangguan jin atau sihir. Kalau ulama-ulama terdahulu ketika ada hewan yang aneh-aneh di rumahnya kayak tikus dan perilakunya wis ngorat-ngarit, itu mereka beristighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah. Jangan-jangan ini dosa-dosa saya yang banyak ini. Jangan-jangan ini saya sudah melakukan dosa sehingga hewan-hewan di rumah itu tingkah lakunya wis macam-macam. Ya. Jadi banyak istighfar mereka, banyak mohon ampun pada Allah ketika di rumah itu ada tingkah laku hewan yang aneh-aneh. Ada ular kah, ada tikus kah, macam-macam. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah muncul penampakan di sekitar rumah. Ya. Penampakan makhluk halus, ya, penampakan pocong, ya, tadi kita sebutkan itu termasuk salah satu gangguan jin dalam rumah. Kadang kita nggak bisa melihat, tapi anak cucu kita melihat, oh itu ada pocong. Kadang dia bermain-main dengan jin-jin yang kecil. Lu anakku kok sering main dewe, koyok sing ada yang diajak ngomong. Nah itu hati-hati, lihat diajak ngomong dalam sandiwara lain, tapi lihat diajak ngomong seakan-akan ada temannya, itu bisa jadi gangguan jin. Soalnya nanti pasien kula ngoten.
Anak kecil ada di halaman kayak ada diajak ngomong. Nah, ternyata di ruqyah dia ada gangguan jin. Kadang sekolahnya males, ibadahnya males, jadi ngoten nggih. Ya, itu. Kemudian selanjutnya yang ke-9 adalah perasaan pingin menyendiri. Nah, ada anak tidak mau keluar rumah. Jadi wonten pasien itu tidak mau keluar rumah, di kamar. Nah, karena kadang di situ ada yang diajak bicara, diajak ngomong. Tidak mau keluar dari rumah, itu bisa jadi indikasi gangguan jin. Padahal tiang buatan medal dari rumah sehari wes kadang sumpek, maksudnya nang halaman tanda. Oke, jadi itu bisa jadi gangguan jin atau sihir. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah merasa seperti ada yang menemani ketika tidur. Oke, jadi ibu-ibu hati-hati. Nek badhe dilem lihat bapak ada di sampingnya apa ndak. Oke. Ya, bapak padahal pergi kok tapi kok seakan-akan malam datang menemani tidur, lah itu bisa jadi golongan jin. Jadi ada yang seperti itu, padahal suaminya wis pergi jauh ke Jakarta karena tiba-tiba ada yang ngetuk masuk rumah menemani ya dan lain-lain. Nah, itu bisa gangguan jin itu. Loh Pak, kasih kok pulang kok langsung minggat, kalau keluar kok nggak ada wisan. Nah itu, jadi hati-hati nih. Makanya ketika tidur dianjurkan berdoa, nggih. Mboten saged doa sabisane panjenengan wis baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Falak, An-Nas wis sabisanya. Tiupkan ke tangan, usapkan dari muka sampai kaki seluruh tubuh. Nggih. Baca doa-doa. Terus baca apa? Sebatas Allah meringankan beban kita, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Napa Bu? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, itu 33 kali sedaya. Insyaallah bangunnya enteng. Nggih. Enteng insyaallah. Jadi ngoten tiap hari mau tidur baca itu. Nggih, setiap mau tidur baca itu. Jadi ngoten nggih. Jadi gangguan setan dalam rumah itu tadi sudah kita sebutkan bermacam-macam. Oleh karena itu bagaimana cara kita menanggulanginya? Sering-seringlah kita baca Al-Quran, baca di air bisa nggih, dipercik-percikkan di seluruh ruangan dan diminum untuk sekeluarga. Jadi Bapak Ibu lek panjenengan ngaji nggih, kan ngaji bentiten nggih. Ya nggih insyaallah nggih. Jadi dekatkan dengan air sambil nopo? Nah, sambil ditiupkan di airnya, percikkan di ruangan dan diminum sekeluarga. Ini ikhtiar berobat mengusir setan dalam tubuh kita dan sekalian ikhtiar agar tubuh kita napa sehat nggih. Jadi insyaallah ngoten nggih, mugi-mugi kita sekalian oleh Allah dilindungi dari godaan setan yang terkutuk nggih, sehingga menjadi hamba yang beriman, hamba mukmin, hamba yang dekat dengan Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.